Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Si Flash Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan aktivitasnya dan rezekinya untuk hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Oke, sebelum lanjut ke video ini ya teman-teman, yang baru nonton jangan lupa dukungannya terlebih dahulu. Subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan jangan lupa juga like, komen yang banyak di bawah, serta share juga video ini ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial lagi untuk teman-teman semua, yaitu di hadapan saya itu ada motor Honda Blade ya teman-teman. Jadi Honda Blade ini pengeluaran yang tahun tingginya, tapi masih sistem karburator ya teman-teman. Nah, Honda Blade ini gejala atau kerusakannya itu pas dibawa sama pemilik motor tadi nyampe ke bengkel saya itu dalam keadaan mati. Nah, kata si pemilik motor itu motor ini harus cek semuanya apa saja yang rusak pada motor ini. Nah, di sini saya akan cek langsung pada motor ini apa saja yang harus diperbaiki kalau motor yang tidak bisa hidup lagi. Nah, oke, saya akan langsung saja menuju kerusakan pertamanya. Oke, kerusakan pertama saya akan menuju ke ujung knalpotnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu kita cek pada ujung knalpotnya. Kalau seandainya dia basah seperti oli yang nempel di lubang ini, seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Kalau dia sudah basah seperti ini, berarti untuk motor ini sudah memakan oli ya teman-teman. Oke, ini yang pertama untuk gejala kerusakannya. Oke, yang kedua kita akan lanjut lagi menuju kerusakan yang lainnya. Nah, oke, untuk gejala kerusakan seperti ini sering sekali saya membuat tutorialnya untuk teman-teman semua. Itu sangat sering sekali. Nah, di sini untuk gejala kerusakan ini saya akan langsung saja mengecek pada bagian kompresinya. Nah, kalau seandainya di selah motor ini tidak ada nyangkutnya, berarti kompresinya sudah hilang total atau kebocoran pada payung klep. Oke, saya akan coba. Nah, oke, untuk kerusakan yang kedua itu ada pada selah engkolnya. Apabila di engkol tidak ada nyangkut sedikit pun, berarti terjadi kebocoran pada payung klepnya atau kompresinya. Oke, itu untuk gejala kerusakan yang kedua. Untuk gejala kerusakan yang ketiga, kata si pemilik motor sebelumnya, itu apabila diisi oli pada mesinnya, setelah itu dihidupkan motor ini, maka oli tersebut akan nyembur keluar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jarang sekali untuk motor kerusakan seperti ini apabila diisi olinya, setelah itu dihidupkan motornya, oli nyembur sampai seperti ini. Oke, saya akan perlihatkan pada teman-teman semua. Oke, teman-teman bisa lihat itu olinya nyembur kemana-mana. Oke, sampai ke sini. Oke, semuanya basah. Nah, biasanya gejala kerusakan seperti ini itu sangat jarang sekali untuk motor yang mati total tidak mau hidup. Nah, di sini kenapa bisa seperti ini? Setelah saya cek kerusakannya yang membuat oli ini nyembur kemana-mana, itu berada di bloknya. Nah, teman-teman bisa lihat ini bloknya. Oke, saya akan perdekat. Nah, oke, teman-teman, sudah saya perdekat. Nah, jadi gejala bloknya seperti ini. Saya akan korek. Oke, saya korek saja bagian sini. Nah, oke, teman-teman, di sini untuk pada bagian bloknya yang berada di letak roll temengnya ya teman-teman. Jadi roll temengnya ini kalau Honda Blade atau Repo Absolute ataupun Supra ataupun Repo lama
itu roll temengnya berada di sini. Nah, ini bautnya untuk pengunci roll temengnya. Jadi untuk repo Honda Blade yang di hadapan saya ini roll temengnya bulat, jadi ditahan oleh baut seperti ini. Nah, kejadiannya kenapa oli bisa muncrat kemana-mana? Nah, itu disebabkan karena pada bagian blok ini sudah jebol. Oke, teman-teman bisa lihat ini pada bagian bloknya sudah jebol. Kenapa dia bisa seperti ini? Ini diakibatkan karena sering menunda-nunda mengganti rantai ketengnya. Jadi rantai keteng tersebut apabila teman-teman pakai terus-menerus tidak diganti, maka rantai temeng tersebut akan kendor. Apabila dia kendor saat mesin hidup, itu rantai keteng tersebut akan melanting atau kendor, akan melanting ke bagian blok dinding blok ini. Nah, akibatnya apabila melanting atau bergesekan ke blok ini, rantai keteng tersebut, maka blok akan dikikis oleh rantai keteng. Akibatnya blok dinding pada bagian letak pada roll temengnya ini akan semakin dikikis oleh rantai ketengnya yang kendor. Nah, kalau sudah dikikis oleh rantai keteng yang kendor, maka blok ini akan jebol seperti ini. Nah, biasanya untuk kerusakan seperti ini itu ciri-ciri orang yang jarang menyervis atau memperbaiki motornya. Nah, intinya apabila rusak pakai saja dulu. Nah, seperti itu. Oke. Untuk kerusakan seperti ini jangan dicontoh ya teman-teman. Ini kerusakan sangat langka sekali untuk kerusakan seperti ini. Nah, untuk langkah perbaikannya seperti ini, itu harus mau tak mau harus ganti blok. Terserah teman-teman, mau dilas boleh juga. Tapi di sini saya tidak mau ambil resiko, saya harus ganti saja blok baru pada motor yang di hadapan saya ini. Oke, itu untuk kerusakannya ada 3. 1, knalpotnya yang sudah keluar oli, berarti dia asapnya ngebul. Apa itu kerusakannya? Kerusakannya ada di blok. Itu yang pertama. Yang kedua, di selah dia kehilangan kompresi. Nah, apabila kehilangan kompresi itu masih bisa diperbaiki. Tapi saya tidak tahu juga bagaimanakah keadaan pada payung klepnya. Oke. Yang ketiga, bloknya sudah jebol seperti ini. Nah, yang keempat, karena bloknya sudah jebol seperti ini, otomatis pada rantai ketengnya sudah kendor. Itu rantai ketengnya akan ikut saya ganti juga atau saya perbaiki. Untuk rantai keteng ini jarang sekali untuk diperbaiki ya teman-teman. Itu kalau sudah rusak langsung saja teman-teman ganti dengan yang baru. Nah, oke. Saya akan buka saja pada bagian mesin motor ini, separuh dari sini ke atas.
Oke, teman-teman bisa perhatikan. Nah, dia sudah sangat haus sekali untuk rantai ketengnya. Ini disebabkan karena sudah lama pakai ya teman-teman, yang membuat rantai keteng ini bisa haus. Oke, inilah penyebab yang membuat blok ini bisa jebol. Nah, oke, saya akan buka lagi. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Nah, oke, teman-teman, di sini untuk blok dan headnya sudah saya buka. Jadi untuk blok dan headnya seperti yang saya bilang tadi, pada bagian bloknya ini sudah jebol dimakan oleh rantai ketengnya. Karena kenapa? Rantai ketengnya tersebut sudah kendor, maka akibatnya apabila mesin hidup itu akan dikikisnya pada bagian dudukan roll temeng yang ada di blok ini, seperti ini. Oke, dia jebol. Nah, untuk kendala motor ini seperti yang saya bilang tadi, kerusakan pertama pada ujung bagian knalpot itu sudah basah kena oli. Nah, itu diakibatkan karena apa? Itu diakibatkan karena pada bagian bloknya sudah mulai haus. Terasa goresnya di sini ya teman-teman. Nah, kalau dipegang seperti ini dia terasa lebih enaknya ya teman-teman. Jadi ini kalau sudah terasa seperti ini, maka pada bagian blok ini berarti motor ini sudah makan oli. Oke, itu kerusakan yang pertama. Untuk kerusakan yang kedua, karena di selah tadi itu dia tidak ada kompresi atau hilang kompresi, itu diakibatkan karena pada bagian payung klepnya ini sudah bocor atau klepnya ini sudah kehilangan kompresi. Untuk cara mengeceknya seperti biasa, saya cek dulu. Oke, teman-teman bisa lihat itu sudah bocor pada bagian payung klepnya. Makanya untuk kompresinya itu tadi dicoba sudah hilang. Oke. Itu untuk kerusakan yang kedua. Kerusakan yang ketiga itu pada bloknya sudah kemakan. Diakibatkan karena rantai ketengnya sudah haus. Jadi yang harus diganti nantinya blok 1 ini bisa diperbaiki dan rantai keteng. Nah, mungkin teman-teman bisa bertanya juga atau bertanya-tanya, ini kenapa harus diganti bloknya? Padahal yang rusak hanya pada bagian sininya saja. Nah, di sini ya teman-teman, di bagian daerah saya ini untuk pengelasan seperti ini itu tidak pernah ada hasilnya yang lebih maksimal. Oke? Makanya saya ganti saja bloknya dengan yang baru. Jadi itulah penyebabnya kenapa saya harus ganti blok ini dengan blok baru. Padahal ini bisa saja dilas, tapi di sini di tempat daerah bagian saya itu mengelas seperti ini tidak ada hasilnya yang lebih maksimal. Oke? Nah, saya harus ganti saja bloknya. Kalau seandainya teman-teman ada ketemu garapan seperti ini, teman-teman bisa lakukan pengelasan di sini. Yang penting dia tidak bocor. Oke, blok saya ganti dan yang lainnya. Untuk headnya saya akan buka dulu dan membersihkannya.
Nah, oke teman-teman, di sini untuk pembersihan semuanya sudah selesai. Jadi untuk komponen yang lainnya belum saya bersihkan. Ini masih di dalam. Nanti saya akan bersihkan. Untuk headnya sudah saya bersihkan ya teman-teman. Jadi kalau head ini apabila dibongkar mesin motor tersebut, itu teman-teman harus melakukan penyekiran klep. Nah, di sini karena headnya sudah saya bersihkan, saya akan lanjut nyekir klepnya. Oke. Untuk penyekiran klep ini saya percepat saja ya teman-teman, karena di video saya yang sebelumnya sudah ada. Oke, saya akan langsung saja untuk menyekir klepnya dulu. Oke teman-teman, di sini untuk penyekiran klepnya sudah selesai. Seperti yang saya bilang tadi, itu untuk penyekiran klepnya saya percepat saja karena di video saya yang sebelumnya sudah ada. Nah, di sini untuk penyekiran klepnya, satu payung klep saya ganti. Ini ya teman-teman, untuk bagian X-nya. Jadi untuk bagian X-nya itu saya lihat tadi itu agak bengkok ya teman-teman, sedikit. Nah, disitulah yang membuat kompresinya hilang. Dan juga sudah waktunya juga untuk payung klep ini bocor. Karena di sini dia sudah siap untuk penyekiran klepnya, saya akan lanjut saja untuk memasang atau merakit pada bagian komponen headnya ini. Ya, seperti biasa saya di sini untuk memakai seal klepnya punya smash saja ya teman-teman, karena ini asli dari Suzuki. Nah, oke teman-teman, saya ingatkan lagi untuk teman-teman semua, seandainya kalau teman-teman ada perbaikan pada head untuk Honda Blade atau Evo Absolute, itu pada bagian pelatuknya teman-teman tandain. Karena kenapa? Karena kalau ketukar nanti pemasangan pada X atau in-nya ini, itu akan membuat suara seperti klep renggang ya teman-teman. Nah, di sini karena dia sudah saya tandain, ini adalah bagian X-nya. Oke teman-teman, di sini untuk perakitan pada bagian headnya sudah selesai. Oke, untuk pada bagian bloknya saya sudah beli dengan merek biasa saja ya teman-teman, karena untuk barang originalnya untuk Honda Blade ini harganya sangat mahal sekali. Nah, di sini saya sesuai dengan dana di kantong saja. Oke, ini bloknya dan perpatnya juga. Untuk rantai ketengnya saya memakai barang original. Ini rantai ketengnya saya memakai barang original. Nah, untuk rantai ketengnya ini itu sama persis dengan Evo Absolute ya teman-teman. Nah, oke, saya akan lanjut saja untuk merakit semuanya.
Titik, alah, nanti gua balik. Asal balik kali. Bây giờ ha, mày bảo là cái gì à? Quên là bảo gì?
Oke teman-teman, di sini untuk pemasangan pada mesinnya sudah selesai. Jadi untuk bodinya tidak saya pasang dulu ya teman-teman. Di sini untuk tutorialnya pada mesinnya itu sudah selesai. Banyak juga yang saya ganti ya teman-teman. Yang pertama itu ada pada roll pompa olinya atau gear pompa olinya, rantai keteng, blok, dan payung klepnya. Oke, jadi untuk bloknya sudah baru ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai semua. Di sini kita akan lanjut untuk mencoba menghidupkannya. Mudah-mudahan setelah dihidupkan itu tidak ada lagi kendala yang lain ya teman-teman. Oke, kita coba hidupkan. Nah, oke teman-teman, di sini untuk pada mesin motornya sudah dalam keadaan hidup. Untuk bunyi pada mesinnya itu sudah normal lagi. Dan juga untuk di sini nanti saya akan bersihkan. Oke, kita coba gas tipis-tipis. Nah, biasanya kalau sudah bongkar mesin seperti ini, alangkah baiknya ya teman-teman dihidupkan dalam 1 jam. Biar pada mesin ini dudukannya pas semua. Itu tujuannya menghidupkan dalam keadaan langsam seperti ini. Oke, karena mesin motor ini sudah normal, kita matikan. Nah, oke teman-teman, jadi untuk suara mesinnya sudah normal kembali dan untuk kendala segala macamnya itu sudah normal. Jadi yang saya ganti seperti yang saya bilang tadi. Untuk pemasangan bodinya saya percepat saja ya teman-teman. Untuk video kali ini sampai di sini saja untuk teman-teman semua. Yang baru nonton jangan lupa dukungannya, subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan jangan lupa juga like, komen yang banyak di bawah serta share juga video ini ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya.